Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Husnul Fatona MPD. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang keterampilan presentasi mahasiswa kelas paralel Universitas Esa Unggul. Nah, perkenalkan, nama saya Milenia Anissa dengan nomor induk mahasiswa 20.200.10.1476. Perkenalkan, nama saya Nurul Evita Devi dengan nomor induk mahasiswa 20.200.10.1442. Saya Siti Nur Hikmah dengan nomor induk mahasiswa 20.200.10.1433. Kenalkan, nama saya Yulia Amalia Rohani dengan nomor induk mahasiswa 20.200.10.1447. Ada satu lagi peserta bernama Anggun Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 20.200.2001.081. Ia sedang berhalangan hadir dikarenakan kerja. Saya akan menjelaskan poin presentasi. 1. Keterampilan berbicara. Yang kedua, keterampilan presentasi. Ketiga, tujuan presentasi. Yang keempat, tips cara presentasi yang efektif. Yang kelima, kesalahan umum saat presentasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antar keterampilan berbicara dengan presentasi. Yang kedua, bagaimana cara penyampaian presentasi yang baik dan benar. Yang ketiga, apa sajakah faktor penunjang dalam berpresentasi. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian keterampilan berbicara. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian presentasi. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan dari keterampilan berbicara dalam presentasi. Yang keempat, untuk memahami cara berpresentasi dengan baik dan benar. Pengertian berbicara. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang lebih sering memilih berbicara untuk berkomunikasi, karena komunikasi lebih efektif jika dilakukan dengan berbicara. Beberapa ahli bahasa telah mendefinisikan pengertian berbicara. Di antaranya yang pertama, Haryadi dan Zamzami pada tahun 1996, di mana berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi. Sebab di dalam itu terdapat pesan dari suatu sumber ke tempat yang lain. Dari pengertian yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa berbicara itu merupakan suatu proses untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, gagasan, dan isi hati kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan dan dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedua, menurut Slamet pada tahun 2007, di mana berbicara itu adalah kegiatan mengekspresikan gagasan, perasaan, dan kehendak pembicara yang perlu diungkapkan kepada orang lain dalam bentuk ujaran. Yang ketiga, menurut Sabarti Ahdia pada tahun 1992, di mana berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Yang keempat, menurut Nur Hatim pada tahun 2009, di mana berbicara itu adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pengungkapan gagasan dan ide yang telah disusun dalam pikiran. Dan yang terakhir menurut Suharyanti pada tahun 1995. Berbicara adalah suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau yang dapat dilihat juga, yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan yang dikomunikasikan.
Pengertian presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Berbeda dengan pidato yang dalam acara resmi dan acara politik, presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Pengertian presentasi menurut buku Muhammad Nur yang berjudul Teknik Kreatif Menyajikan Presentasi Memukau. Presentasi adalah sebentuk komunikasi. Komunikasi presentasi dilakukan secara terpadu, lewat suara, gambar, dan bahasa tubuh. Presentasi ini merupakan salah satu kegiatan yang berfungsi untuk melaporkan suatu topik, pendapat, hasil kerja, ataupun informasi kepada orang lain. Tujuan presentasi. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Jadi, presentasi harus berisikan informasi-informasi dan data-data yang disusun secara logis sehingga pendengar dapat mengerti dan lebih percaya dengan presentasi yang kita sampaikan. Yang ketiga, menghibur pendengar. Yang keempat, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan sesuatu. 5. Melakukan penjualan. Biasanya presentasi dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memperkenalkan sebuah produk yang akan dipromosikan. Yang keenam, membuat suatu ide atau gagasan. Tips cara presentasi yang efektif. Yang pertama, percaya diri. Dalam presentasi kita harus percaya diri agar audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Kedua, paparkan tujuan di awal. Yang ketiga, kuasai materi dan penonton. Tambahan tips cara presentasi yang efektif, yaitu satu, jangan terlalu sering melihat slide PowerPoint. Yang kedua, maksimalkan gerak tubuh kita. Yang ketiga, jelaskan setiap poin apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Kemudian, kesalahan umum pada presentasi, ada contohnya pada gambar, ini diambil dari YouTube. Pada gambar tersebut, atau video tersebut, tidak adanya media penunjang seperti PowerPoint pada saat dia melakukan presentasi. Yang kedua, pembukaan presentasi terlihat datar dan kurang percaya diri. Yang ketiga, tidak adanya gerak tubuh dan membuat pendengar merasa tidak tertarik atau membosankan. Yang keempat, dia selalu menatap ke kertas seperti melihat contekan atau melihat skrip. Lalu itu menunjukkan bahwa dia tidak menghafal apa yang ingin dia sampaikan gitu. Yang kelima, berbicaranya secara terbata-bata atau kurang jelas sehingga kurang dimengerti oleh para pendengarnya. Yang terakhir, kesimpulan, cara presentasi yang baik dan benar itu berisi tujuan dan menguasai materi kepada audiensnya, kemudian berpresentasi tanpa melihat slide. Boleh sesekali melihat slide, tapi tidak selalu melihat pada slide yang dia buat. Kemudian, memanfaatkan kemampuan bicara dan gerak tubuhnya agar terlihat adanya komunikasi kepada lawan yang dia sampaikan gitu. Yang terakhir, menjelaskan setiap poinnya secara singkat, padat, dan jelas, tidak terlalu bertele-tele. Kemudian, kunci utama untuk melakukan presentasi yang baik adalah dengan cara berlatih agar kita terbiasa untuk presentasi yang baik itu seperti apa sih, yang enak didengar itu seperti apa, dan bisa juga diberlatih di depan cermin, kaca, ataupun terhadap teman kita. Yang terakhir, sarannya untuk melakukan presentasi, ya tadi balik lagi gimana cara pengeditan slide-nya, terus bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana cara kita untuk menguasai materi tersebut gitu, menghafal materinya agar tidak terlalu monoton dan melihat kepada slide-nya. Yang terakhir, teruntuk Bu Husnul, terima kasih atas bimbingannya selama 1 semester. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan, silakan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada salah pengucapan dan perbuatan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.